Halo, halo. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Selamat hari Minggu. Teman-teman yang di belakang minta tolong isi bangku kedua atau ketiga aja dong. Kalau nggak mau paling depan. Maju dong. Bangku 2 atau 3 aja. Itu kan itu. Itu juga. Hakiki, Mika, Adi, Riviana, dan kawan, Natasha. Terima kasih. Oke, selamat hari Minggu teman-teman, selamat datang dan selamat beribadah. Saya akan membacakan warta lisan untuk hari ini. Ibadah KP Pernias hari ini dengan tema dipanggil untuk menjadi berkat. Akan dilayani oleh Ko Evans Gary, liturgosnya Ko Tony Gunawan, gitarisnya Hengki, pianis Surya Ben, singer Rama dan Nadia, penyambutan dan absen Yesika, teknis slide Teresia, warta dan doa syafaat saya sendiri, pengakuan iman rasuli Ko Julius dan PIC-nya Pendi. Yap, itu aja. Teman-teman saya persilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Siang teman-teman. Sekali lagi ya, ini kan jumlah jemaat kita kan ada 1.000 jiwa ya, berarti kita harus lebih semangat lagi, oke? Selamat siang pemuda. Mantap gitu dong. Ya, teman-teman, sungguh bersyukur banget ya gitu ya, kita masih bisa berkumpul di sini, kita masih bisa diberi kesempatan untuk memuji Tuhan kita gitu ya, di tengah mungkin teman-teman kita atau di sekitar kita mungkin sulit untuk kita untuk bisa bertemu bersama gitu di tempat yang nyaman, tapi Tuhan anugerahkan kepada setiap kita untuk boleh sama-sama menikmati puji-pujian ini dengan luar biasa gitu ya di tempat ini, di ruangan nyaman. Teman-teman, saya ingin cerita dulu ya. Saya melihat kasih anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup pribadi saya gitu ya. Ketika saya melihat khususnya dalam seminggu ini ada begitu banyak problem gitu ya. Ada mungkin khususnya di dalam pekerjaan. Ketika saya bisa merasa lelah gitu ya. Terus saya coba mengungkapkan rasa lelah saya gitu ya secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu berasa lega banget gitu loh. Saya merasa bahwa terdapat sukacita sekali ketika misalnya saya bisa mengungkapkan segala keluh kesah saya di hadapan Tuhan secara pribadi gitu ya. Nah, saya harap kiranya teman-teman juga bisa dengan rela hati gitu ya, dengan jujur datang kepada Tuhan, mengungkapkan segala keluh kesah teman-teman. Karena percayalah bahwa Tuhan sungguh ingin supaya setiap kita memuji dan memuliakan nama Dia. Tuhan ingin supaya kita semua bisa diberi kekuatan untuk terus bersukacita bersamanya. Oke, hari ini kita akan sama-sama kembali mengikuti ibadah minggu kita. Yuk teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu lagu yang mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu ya. Yang lama udah kita dengarkan tapi mungkin udah sekarang itu sudah mulai jarang terdengar. Yaitu Hatiku Percaya. Oke, teman-teman udah pada tahu semua ya? Kalau sudah pada tahu, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Ada tepuk tangan teman-teman ya. Yuk kita nyanyikan lagu
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk teman-teman. Ya, kita semua di sini saya percaya bahwa kita semua di sini punya satu kerinduan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin bukan teman-teman? Oke. Ya. Saya berharap kita bisa di sini untuk sama-sama kembali merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Ketika mungkin kita tahu ya bahwa semua hadirat Tuhan itu ada di mana-mana gitu ya. Kita bisa di dalam pribadi kita, di dalam rumah kita gitu ya. Tapi ketika kita bisa berkumpul di sini gitu ya bersama-sama dengan orang percaya gitu ya. Kita diberikan berkat yang sungguh luar biasa gitu ya ketika kita bisa memuji Tuhan kita bersama-sama. Seperti yang lagu yang tadi sudah kita nyanyikan gitu ya. Harapannya biarlah lagu-lagu yang kita akan sama-sama nyanyikan ini boleh menjadi satu kerinduan buat setiap kita gitu ya. Untuk boleh makin memuji dan memuliakan kita, rindu untuk makin dekat kepada Tuhan. Teman-teman, saat ini ada satu lagu yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Ini teman-teman juga mungkin sudah sering dengar juga gitu ya. Lagu ini, lagu yang mungkin sudah lama sudah tidak kita nyanyikan tapi liriknya begitu bagus. Saya pingin untuk kita semua sama-sama boleh menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau menyembah Tuhan kita dengan lebih lagi di dalam hari yang indah ini, hari yang cerah ini. Yuk teman-teman, saat ini kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti saya sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Yes Tuhan, biarlah kiranya menjadi kerinduan untuk setiap kami. Bagai tanah gersang kami ya Tuhan, rindu Engkau. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap kami. Hanya Engkau
kerinduan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh jamah hati kami untuk kami boleh terus rindu akan Engkau ya Tuhan. Teman-teman, tadi saya sempat cerita gitu ya tentang begitu luar biasanya gitu ya kasih Tuhan dalam hidup saya pribadi, khususnya dalam seminggu ini gitu ya. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan kembali gitu ya, kebaikan Tuhan apa saja sih yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing gitu ya, khususnya di dalam seminggu ini. Mungkin kita tanpa kita sadari gitu ya, kita mungkin selama ini, oh Tuhan sudah memberkati setiap daripada kita dengan harta yang cukup gitu ya. Jadi kita mungkin tidak kekurangan makanan, ketika kita misalnya lapar kita tahu, oh kita tinggal beli makanan aja nih gitu ya. Kita ada duitnya kok gitu ya, Tuhan mencukupkan itu. Dan mungkin bisa juga ketika kita mendengar bahwa mengingat kembali tentang kasih Tuhan, oh ternyata selama ini kita sudah diberikan kesehatan loh tanpa kita sadari gitu ya. Di tengah mungkin banyak teman-teman atau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya yang mungkin selama ini merasa, oh ini sedang sakit atau gimana, tapi kita masih diberikan kesehatan gitu ya. Itu sungguh luar biasa gitu ya, kasih Tuhan dalam hidup setiap kita teman-teman. Oleh sebab itu ya Tuhan, teman-teman, yuk saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bersikap teduh. Kita mau sama-sama boleh merenungkan kasih Tuhan tentang begitu banyaknya hal-hal yang selama ini mungkin sering mendukakan hati Tuhan. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan gitu ya. Minta ampun kepada Tuhan secara pribadi, minta maaf kepada Tuhan, sambil singer boleh menyanyikan lagu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Buka jiwa hati teman-teman. Minta Allah untuk boleh menyelidiki hati setiap daripada kita. Jangan malu untuk datang ke hadapan Tuhan teman-teman. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap daripada kita. Yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu. Teman-teman, saat ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Baitnya yang pertama. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ya teman-teman, saat ini saya mengajak semua untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk boleh mengaku dosa atas begitu banyaknya mungkin selama hari ini atau khusus selama seminggu ini begitu banyak hal yang telah mendukakan hati-Mu ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu karena Engkau masih bisa memberikan kami kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong ajar kami ya Bapak untuk kami boleh terus tetap setia padamu. Untuk kami boleh dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami juga untuk boleh dapat mengingat kembali tentang kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan dalam hidup setiap daripada kami. Ya Tuhan, ampuni kami, berikan kami hati yang baru ya Tuhan, untuk kami boleh dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdiri. Kita mau sama-sama mendengarkan ayat berita anugerah kita yang diambil dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya teman-teman, sungguh berita anugerah yang sungguh luar biasa ya Tuhan ya. Jadi ketika kita membaca kembali tentang ayat berita anugerah ini, betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup setiap kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman, yuk saat ini kita mau mengajak kita semua untuk bersuka cita di hadapan kita semua. Untuk menyanyikan lagu bersuka cita selalu. Salam damai sambil kita boleh bersalam damai dengan teman-teman di depan belakang. Bersuka cita selalu. Minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan satu tema yang mungkin teman-teman sudah jarang teman-teman dengarkan gitu ya di Komisi Pemuda gitu ya. Tapi di Komisi Remaja mungkin sering sekali kita mendengar ini gitu. Yaitu tentang penginjilan teman-teman. Nah, bulan ini adalah bulan misi dan ini adalah konklusi dari bulan misi itu sendiri teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang mau sama-sama kita dengarkan pada hari ini gitu ya. Apa sih pesan firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini? Nah, sebelum kita akan mendengarkan sama-sama yang akan dibawakan oleh Ko Evans, saya mau mengajak kita sama-sama menyanyikan satu lagu Kitab Suci. Saya persilakan. Siapaku sesungguhnya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang ajaib, yang mengetahui isi dari hati dan pikiran kami, dan di dalamnya kami bisa mengenal-Mu, ya Allah pencipta kami. Kiranya Engkau saja yang memberikan kami hikmat, pengertian, dan pemahaman. Bagaimana kami bisa memahami, mengetahui firman, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-9.
Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai ke-38. Matius 9, 35 sampai ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya bacain buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berbahagialah setiap kita mendengar firman dan menyimpan dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Rekan-rekan sekalian, minggu ini tema kita adalah dipanggil untuk menjadi berkat ya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, seorang penulis ya, bernama Timothy Keller. Mari kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia. Kita ganti jadi kehidupan saya atau kehidupanku ya. Jadi, yes. Pekerjaan adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupanku. Ganti begitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Pekerjaan adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupanku. Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Siapa yang masih mikir-mikir, pekerjaan yang mana? Yang sekarang gitu ya. Pekerjaanku masa iya? Nah rekan-rekan sekalian, waktu saya dihubungi ya untuk bicara soal topik ini, bagaimana engkau bisa menjadi berkat, bisa mengabarkan Injil. Maka pikiran saya adalah kita lah ya, nggak jauh beda ya. Anak-anak muda menjadi berkat, mengabarkan Injil di mana? Maka satu yang saya pikirkan adalah kau harus menjadi berkat, mengabarkan Injil di dunia pekerjaan. Maka saya memulai dengan satu klaim, satu kebenaran ya yang diucapkan oleh Timothy Keller di dalam bukunya, dan saya mau perkenalkan ya, saya mau endorse jadi supaya engkau beli dan baca ya. Timothy Keller menulis sebuah buku berjudul Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah, atau bahasa Inggrisnya adalah Every Good Endeavor. Buku yang bagus sekali, dan sebagian dari pembahasan saya hari ini diambil dari sini. Bahwa pekerjaanmu hari ini, pekerjaanmu saat ini adalah rancangan Allah, bagian dari rancangan Allah. Bukan semua rancangan Allah, tetapi bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Dan kalau kau sampaikan ini ke temanmu, hey bro, tahu gak bahwa pekerjaanmu saat ini itu adalah bagian dari rancangan Allah? Pernah gak kau kasih tahu temanmu begitu? Apalagi temanmu yang lagi bergumul gitu ya, dengan pekerjaannya, bergumul dengan dirinya, bergumul dengan hidupnya. Pernah? Belum pernah? Sekarang coba lihat sebelah kiri, kasih tahu temanmu sebelah. Bro, tahu gak lo? Pekerjaan lo adalah bagian dari, oh masa iya gitu kan ya. Rekan-rekan sekalian, apa itu kerja? Apa itu kerja? What is work? Apa yang dimaksud dengan kerja? Rekan-rekan sekalian, kalau kita membaca kitab Kejadian pasalnya yang kedua, mari kita lihat ya. Kitab Kejadian pasalnya yang kedua,
Kitab Kejadian mulai dengan satu aktivitas yang sangat jelas bicara soal pekerjaan ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga saya bacain buat kita sekalian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah apa? Telah apa? Menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu, menguduskannya pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa itu kerja? Maka Alkitab kita tanpa pretensi apapun mulainya dengan langsung Allah adalah Allah yang bekerja. Apa itu bekerja? Bekerja adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Bekerja adalah apa yang merupakan ciri dari Allah kita. Allah adalah Allah yang bekerja. Maka kalau kau mau tahu tentang kerja, kalau kau mau betul-betul bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa benar-benar menikmati bekerja, kau mesti kenal Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau mau sungguh-sungguh kau benar-benar merasa berbahagia di dalam pekerjaanmu. Teman-teman, kau bisa ikut seminar yang paling bagus di dunia ini. Kau bisa ikut seminar yang paling mahal tentang bagaimana kau bisa berhasil di dalam pekerjaan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh mau kau betul-betul hidupmu sungguh sukacita dalam bekerja, kenallah Allah. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Allah kita bukan Allah yang diam-diam. Allah yang duduk di singgasana di sorga, yang hanya merintah malaikat-malaikatnya atau yang hanya memperhatikan dunia. Yang diam-diam saja, tidak. Tapi jelas sekali kitab Kejadian pasal pertama langsung cerita Allah itu Allah yang bekerja. Puji Tuhan. Lalu hari ini kenapa gue tuh bekerja rasanya tuh menggigil gitu ya. Apalagi tiap Senin pagi gitu ya. Aduh rasanya gitu ya. Aduh Monday. Why Monday? Ya. Kenapa bekerja begitu susah? Kenapa bekerja begitu menderita? Kenapa bekerja begitu tidak menyenangkan? Apalagi kalau lihat orang lain begitu berhasil, kenapa gua enggak? Kenapa dia bisa jalan-jalan, kenapa gua enggak? Kenapa dia bisa punya iPhone 14? Kenapa gua kagak? Oh, rekan-rekan sekalian. Saya rasa ini pergumulan sekalian anak muda, dan saya pernah bicara ya kepada pengurus dan kepada Tony secara pribadi. Kita harus sering-sering bahas topik pekerjaan. Kalau saya salah, tolong koreksi. Anak-anak muda hari ini bergumul dengan pekerjaan. Jadi apa itu bekerja? Bekerja adalah apa yang Allah lakukan, bekerja karena Allah bekerja. Kejadian 2 telah menjelaskan hal tersebut. Tapi perhatikan, Kejadian 1:31 menarik sekali. Waktu Allah menyelesaikan segala yang dikerjakannya itu, apa yang Allah katakan? Dia melihat segala yang dikerjakannya, dia mengatakan, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, selama ini pemahaman saya tentang ayat ini, itu saya melihatnya tuh dari sisi kita, sisi manusia. Jadi saya tuh selalu berpikir bahwa, puji Tuhan ya, senang banget lihat ayat ini, senang banget baca ayat ini. Kenapa? Karena kalau ingat ini, melihat perspektif manusia, perspektifku sebagai manusia, maka aku akan selalu berpikir dan bersyukur. Oh Tuhan, kau jadikan aku sungguh amat baik. That's a human perspective. Tapi waktu saya baca lagi dan saya pikir-pikir lagi, ada perspektif lainnya loh. Dan malah perspektif yang seharusnya pertama-tama kita miliki. Yaitu apa? Perspektif Allah sendiri. God's perspective. Waktu Allah udah kerja, selesai dan dia lihat kerjaannya. Apa yang Allah katakan? Sungguh amat baik. God perspective. Betul? Saya udah pernah sharing beberapa kali ya. Beberapa waktu ini ya, beberapa tahun gitu ya, terutama pandemi dan sebelumnya.
Saya pribadi juga bergumul dengan pekerjaan saya. Dan mungkin kau juga bergumul dengan pekerjaanmu, bergumul dengan hidupmu. Nah, waktu kau pikir kau sudah melakukan ini, melakukan itu. Lalu kau lihat, kau nggak lihat sungguh amat baik. Kau malah sebaliknya. Sungguh jelek sekali ya. Kenapa begini ya? Kenapa seperti ini? Kau kecewa. Kejadian 1:31, Allah bekerja dan Allah senang atas pekerjaannya. Allah senang melakukannya. Sekali lagi teman-teman sekalian, apa itu kerja? Maka perspektif Alkitab yang Alkitab tuliskan, yang menjelaskan tentang pekerjaan Allah, itu sungguh-sungguh berbeda sekali dengan yang mungkin kita alami sekarang. Dengan yang teman-teman kita alami sekarang, dengan yang dunia kita alami sekarang. Mengapa jadi begini? Mengapa jadi runyam kayak gini? Kenapa enggak seperti kejadian 1:31? Kalau kita kerja, at the end of the day kita bisa bilang, sungguh amat baik. Wih, gitu ya. Misalkan Jos gitu udah kerja, wah, sungguh amat baik. Tapi kenapa sebaliknya? Kenapa sebaliknya? Teman-teman, nanti kita lihat ya, bagaimana dunia kita hari ini. Ya, teman-teman, saya mau memperkenalkan satu istilah itu mengenai homo faber. Ya, kita mungkin tahu ya istilah homo itu adalah merujuk kepada orang ya. Homo, manusia, orang. Nah, homo faber adalah sebuah konsep yang mau menjelaskan bahwa manusia itu adalah pekerja. Orang itu dicirikan dengan pekerjaan atau bekerja. Apa buktinya? Pertama gampang aja sehari-hari gitu ya. Kalau kau ketemu orang lain, apalagi orang yang belum kenal, pernah gak? Pernah ya kan? Dikenalin di mall, di mana gitu kan. Halo, apa kabar? Pertama kenalan tuh ngapain? Kenalan apa? Nama toh, ya kan? Namamu siapa? Nama gue atau nama lu siapa gitu kan? Yang kedua apa? Hah? Kerjanya apa? Ya toh? Kan gak nanya, halo apa kabar? Istri lu siapa? Kaget, waduh gitu kan. Tapi pasti pekerjaan. Pasti pekerjaan. Ya, bahasa gaulnya gawean lu apa gitu ya kan? Kerjaan itu mencirikan seseorang, homo faber. Manusia diciptakan Allah untuk mencipta, untuk turut mencipta, untuk turut bekerja, untuk turut berkarya. Allah mencipta manusia bukan untuk diam-diam. Allah mencipta manusia bukan untuk, oh udah ya, gue ciptain lu diam aja duduk di pojokan situ, nikmatin aja segala ciptaan gue ya. Tidak. Tapi jelas sekali Allah mengatakan bahwa nih ciptaan, kau harus ngapain? Usahakan, pelihara, bekerja. Apa pekerjaan pertama Adam? Beri nama. Beri nama. Padahal Allah gak perlu Adam untuk beri nama, betul? Perlu gak Allah? Tidak. Allah tidak perlu manusia. Tapi Allah dengan sengaja melibatkan manusia, melibatkan Adam. Kasih nama. Beri nama. Adam turut berkarya. So teman-teman sekalian, hari ini kita tuh hidup dalam dunia yang serba konsumtif ya. Segala sesuatu tuh kita tuh cuma nikmatin doang, bener gak? Apalagi ya kalau kemarin masa pandemi sih ya memang agak terbatas dan mau gak mau deh ya. Akhirnya kita banyakkan menikmati aja gitu. Tapi memang secara umum dunia kita dunia yang konsumtif bukan? Dengan satu jari pun kau tanpa ngapa-ngapain kau bisa menikmati apapun. Betul ya? Tapi tahukah dirimu bahwa engkau gak diciptakan bukan untuk itu. Bukan untuk hanya mengkonsumsi. Tapi untuk mencipta. To create. Kenapa mencipta? Karena Allah kita, Allah pencipta.
creator, Tuhan mencipta. Kita dicipta untuk turut juga mencipta, untuk membuat sesuatu, untuk berkarya. Maka nggak heran kenapa kita selalu merasa resah, gelisah, merasa ada yang salah, merasa kurang. Kenapa? Kenapa? Kau nggak pernah mencipta. Kau nggak pernah berkarya. Kau selalu ambil. Yang penting gue menikmati. Tapi waktu kau mencipta, kau membuat sesuatu. Itu sukacitanya jauh lebih dari sekedar kau menikmati doang. Waktu datang ke gereja, tujuanmu apa? Menikmati bukan? Betul gak? Betul? Kalau betul cuma satu kata buat engkau. Bertobatlah. Bukannya gak boleh, oke lah kau pengen menikmati, yes. Tapi engkau dipanggil bukan untuk hanya menikmati diam-diam saja. Kau konsumsi saja kebaktian hari ini. Gak usah lakukan apa-apa. Nanti kalau ditunjuk sama Tony, ayo kita butuh nih saudara-saudara panitia Natal. Dan Tony frustrasi sekali nyari panitia Natal. Aduh gak ada yang mau. Jangan gua, dia aja dia. Mukanya kayak pohon Natal. Kayaknya dia udah cocok gitu loh. Ya kan? Kalau gue mah enggak. Gue tuh datang cuman buat ngapain? Menikmati. Rekan-rekan sekalian, Homo Faber, seorang seniman Jepang bernama Makoto Fujimura, ya, menulis buku yang bagus sekali, The Theology of Making, teologi mencipta. Ya, dia mengatakan bahwa mencipta, membuat sesuatu adalah realitas mendasar dari diri kita sebagai ciptaan. Jadi lain kali besok atau minggu depan kau datang ke gereja, maka saya sarankan minggu depan tolong pikir ya, dan bahkan katakan pada dirimu, ya, waktu mau ke gereja mau ikut KP, datang ke KP nanti dengan begini nih, ya, coba lihat saya ya, datang ke KP dengan coba dari rumah udah berpikir gini, gue mau ikut KP, gue nggak mau cuman mengkonsumsi aja. Seperti kata Pak Ivan minggu lalu. Gue pengen minggu ini membuat sesuatu. Oke? Ya, gitu ya. Jadi dari rumah sudah pikirkan. What do I want to make today? Kata saya, bukan. Itu katanya Makoto Fujimura. Mau tahu? Nanti kau cari aja. Ada episode Spotify yang bagus sekali dari Makoto Fujimura. Waktu dia dan anaknya pergi ke sebuah sekolah di New York, ada sebuah sekolah bagus sekali. Sekolah itu waktu dia datang, dia disambut sama anak-anak. Dan waktu datang duduk di situ, anak-anak itu menyambut dia di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan art. Dan apa yang dilakukan? Anak-anak itu bertanya kepada Makoto Fujimura dan anaknya. Pertanyaannya adalah, what do you want to make today? What do you want to make today? Coba ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. What do you want to make today? Terapkan itu sehari, tiap hari. Bangun pagi, pikir. What do I want to make today? Jangan bilang, what do I want to make today? I want to make chaos. Wah. No. Kau nggak dipanggil untuk bikin chaos. Kau dipanggil untuk menjadi berkat. I want to make a blessing. Saya pengen memberkati. Saya pengen menjadi berkat. Saya pengen mengabarkan Injil. Pikir ya, minggu depan penyambutan di depan siapa minggu depan? Ya, siapa yang penyambutan minggu depan? Tadi kan udah ada ya? Udah belum ya? Yang di depan nanti waktu masuk nyambut harus nanya, hey, happy Sunday bro, what do you want to make today? Gitu ya Ton ya, setuju? Setuju ya?
Harus dijawab. I want to make ya, silakan jawab sendiri ya. Kita lanjut. Rekan-rekan sekalian, inilah realita hidup kita sekarang. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei internasional Gallup menunjukkan bahwa hanya 21% pekerja yang engage. Engage itu artinya apa? Engage itu artinya seseorang itu dia betul-betul terbenam, kalau istilah saya ya. Engage itu bisa dibilang terikat kalau diterjemahkan, tetapi engage itu artinya ada ikatan emosional antara seseorang pekerja dengan pekerjaannya dan tempat kerjanya. Saya ulang ya, ada ikatan emosional antara apa yang dia lakukan dengan tempat dia bekerja. Jadi orang-orang yang engage, waktu dia kerja, dia menikmati pekerjaannya, dia bekerja dengan tentu antusias. Kira-kira gitu. Ya kan? Tapi kemudian fakta lainnya adalah 19% pekerja jadi atau kurang lebih 20%. Jadi kalau ada 10 orang, 2 dari 10 hari ini di sini, ini kurang lebih sekitar 20-an, nggak sampai 30. 20% dirimu 4 orang, kalau survei ini adalah survei global, 4 orang itu datang ke tempat kerja, lesu, lemah, lunglai, bertanya-tanya. Kalau pakai ceklock di tempat kerja, ngitungin waktu, tek, 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 tek. Merasa menderita sekali, berpikir kapan gue akan meninggalkan pekerjaan ini secepat-cepatnya. You are not happy. 40% pekerja itu stres. Stres di hari sebelumnya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bukankah fakta ini mau mengatakan kepada dirimu bahwa inilah dunia kita anak-anak muda. Bahwa ada banyak sekali anak-anak muda yang sekarang mungkin dengan cara apapun, dengan cara yang ya pokoknya bisa menghilangkan at least sedikit lah stres itu. Ngapain? Ngapain? Coba tanya dong teman sebelah kiri setengah menit. Kira-kira ngapain ya supaya nggak stres gitu di tempat kerja? Setengah menit, mulai dari sekarang, mulai. Iya, cukup. Terima kasih ya. Nah, rekan-rekan sekalian, masalahnya adalah healingnya kita hari ini, entah dengan cara apapun, kita pikir bahwa itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yes, saya bilang yes, tapi sangat sementara dan sangat superficial sekali. Karena apa? Karena tidaklah menyentuh yang paling mendasar sekali. Selalu ada ruang hampa dan kekosongan. Karena banyak sekali anak-anak muda tidak mengerti bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah rencana Allah. Adalah rancangan Allah yang sempurna. Bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Ada yang tahu istilah ini? Quiet quitting? Yang tahu? Tony? Tahu ya? Terkenal terutama di masa pandemi oleh seorang tiktokers pertama-tama namanya Zaid Khan yang mempopulerkan dan kemudian jadi populer sekarang dan buat fenomena di barat quiet quitting ini heboh. Kenapa? Terutama karena memang tuntutan pekerjaan yang terjadi, atau mungkin kalau saya kasih contoh yang terbaru aja yang paling bagus. Tahu Elon Musk? Tahu dia baru saja beli Twitter? Tahu dia bawa Sing ke kantor Twitter? Tahu dia baru pecat ratusan karyawan Twitter? Tahu dia baru tutup? Kenapa? Karena mereka tidak mau bekerja di luar dari jam kerja. Ya. Quiet quitting
memilih untuk berhenti diam-diam, silent, dimatiin lah komunikasi, ya, WA apa segala macam, udah selesai, no work, quiet quitting. No. I don't want to work anymore because I am quiet quitting. Jadi dia belum benar-benar berhenti sepenuhnya dari kerjaan, tapi dia nggak mau lagi bekerja di luar itu. Makanya kemudian healing lah dan sebagainya, itu menjadi istilah yang populer sekali. Quiet quitting ini menjadi ancaman banget bagi para pemilik perusahaan, bagi para CEO gitu ya. Kalau lu nggak mau kerja di luar dan lu nggak mau bekerja dengan penuh kerja keras, gampang, pecat, kan gitu. Teman-teman sekalian, dunia kita pun menuntut anak-anak muda hari ini untuk bekerja mati-matian, bekerja dengan sungguh, kerja, tipes. Quiet quitting kan? Nggak mau, gue nggak mau tipes, maka apa? Pokoknya kalau udah di luar jam kerja, udah. Sebagian menyebutnya ini lazy worker, ini generasi lazy, males. Nggak bisa dikasih tambahan lagi, nggak bisa, pokoknya nggak mau gitu. Beda dengan zaman dulu, komitmen, loyal, setia, dan sebagainya. Well, di luar dari dinamika konflik pekerjaan itu, mari sekarang kita soroti akarnya nih apa sebenarnya. Apa yang membuat anak-anak muda, apa yang membuat para pekerja gelisah, nggak menikmati, nggak sungguh berbuah, nggak bahagia di dalam pekerjaannya. Apakah hanya karena tuntutan pekerjaan? No, saya pikir jauh lebih dari itu. Teman-teman sekalian, Timothy Keller dalam bukunya ya, menuliskan ada 4 masalah pekerjaan yang kita tentu nggak akan bahas, karena tentu nggak mungkin bahas buku ini ya dalam satu kebaktian pemuda ya, Ton. 4 masalah pekerjaan yang disebut, yaitu pekerjaan itu nggak menghasilkan. Pekerjaan itu tanpa tujuan, pekerja menjadi egois. Tapi ada satu yang menurut saya kita perlu sama-sama periksa hari ini. Yaitu apa? Bekerja mengungkapkan who is our idol. Siapa berhala kita? Siapa berhala kita? Akhir-akhir ini kayaknya istilah berhala, istilah idol ini jadi terkenal banget, bener gak sih? Terutama setelah salah seorang artis muncul dan bicara soal berhala gitu ya. Dan jadi heboh di dunia TikTok dan Instagram dan di YouTube juga gitu ya. Teman-teman, pekerjaan akan mengungkapkan siapa berhala kita. Teman-teman, apa maksudnya? Mari kita dalami ya. Teman-teman, kalau lihat gambar di depan, gambar apa? Koin, uang ya. Gampangnya kalau bicara berhala, sesuatu yang kelihatan betul, ya kan? Artis yang terkenal ini akhir-akhir ini bicara soal patung ya, yang kelihatan gitu loh. Yesaya 44 ya, nggak boleh menyembah patung. Tapi teman-teman sekalian, dasarnya adalah Keluaran 20 ayat 3, memang perintah Allah jelas. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru kemudian di situ disebutkan jangan bikin patung. Tapi kan jangan bikin patung tujuannya buat apa? Jangan menyembah. Jadi bukan masalahnya jangan bikin patung, gak boleh ada patung sama sekali kan gitu. Tapi jangan ada padamu Allah lain. Kenapa? Karena hanya ada Allah, hanya ada satu Allah harusnya. Yang kita sembah, Allah pencipta kita. Maka teman-teman sekalian, sesuatu dari alam ciptaan itu bisa menjadi ilah lain kita. Yang bikin kita tuh jadi lebih meaningful, bermakna, bikin kita happy, bikin kita sukacita, bikin kita hidupnya sepenuhnya fulfill, utuh. Padahal itu adalah ciptaan juga. Teman-teman, tanpa kita sadari,
bahwa ada banyak hal di dalam dunia ciptaan ini yang akhirnya termasuk pacarmu, kekasihmu, pasanganmu. Oh, itulah yang membuat hidupku utuh, penuh. Tanpa dirimu, hidupku nggak utuh, nggak penuh. Maka nggak heran, frustrasi sekali ketika pasangannya hilang dan pergi, kan gitu. Teman-teman, inilah yang dimaksud dengan bahwa kita itu punya berhala yang mungkin itu bukan hanya secara fisik terutama, tetapi secara rohani dan psikologis. Jadi nggak harus berupa pasangan orang, patung, uang, tapi bisa berupa status, pencapaian, keberhasilan, satu rasa kenikmatan yang sampai pada tingkat ekstatik yang luar biasa. Dan kau pengen ngulangin lagi pengalaman itu. Sehingga gak heran orang yang using drugs itu kan tujuannya buat itu. Why? Karena memang ada satu pleasure yang luar biasa yang bisa didapat oleh itu. Jadi masalahnya teman-teman sekalian, berhala kita adalah sesuatu yang bikin kita akhirnya punya makna seutuhnya daripada Tuhan pencipta kita yang sejati. Maka Tim Keller mengatakan mengubah sesuatu dari baik jadi terutama. Begini konsepnya, sederhana tapi dalam sekali. Ya, begini konsepnya. Kita punya hal-hal baik dalam hidup kita. Ambil contoh tadi, gambar tadi adalah uang, betul? Uang baik nggak? Siapa yang bilang uang nggak baik? Nggak. Siapa yang bilang uang baik? Pasti semua kan? Siapa yang pengen uang? Pasti kalau bisa dua angkat tangan kita angkat semuanya gitu kan? Nggak mungkin kita nggak butuh uang, kita butuh uang. Uang itu baik, ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika yang baik itu berubah menjadi apa? Yang terutama. Maka uang menjadi berhala ketika engkau membuat dia menjadi terutama. Maka tesnya bagaimana? Tesnya begini. Ini tesnya. Bukan, ada dua ya. Pertama adalah bukan waktu kita di atas. Saya akan jelasin dulu yang kedua. Waktu kamu di bawah. Waktu kamu gak berhasil. Waktu kamu gak punya. Kalau contohnya uang berarti waktu kamu kehilangan uang. Enggak punya uang. Itu tesnya. Waktu kehilangan uang itu. Waktu gak punya uang itu. Apa yang kamu rasain? Wah, kehilangan segalanya. Kehilangan bahkan hidup itu hilang. Itu tesnya. Oke, kita ganti uang. Ganti jadi siapa? Ganti jadi siapa? Pasangan. Pasangan baik gak? Baik. Ya kan? Lalu saya taunya gimana Ko Evans kalau itu udah jadi berhala saya? Waktu kau kehilangan dia. Waktu, ya minimal gak kehilangan deh. Waktu berantem aja. Berapa lama ini saya melakukan sebuah workshop. Diikuti oleh beberapa orang, beberapa couple ikut workshop komunikasi dengan saya. Waktu berantem dengan pasangan, itu kan ada dinamikanya tuh ya. Mulai dari saling kritik sampai akhirnya diem-dieman. Ngomong-ngomong sama sekali. Silent. Gitu. Itu aja bisa hubungan itu dari sorga berubah jadi neraka. Betul. Kamu boleh coba. Kamu ribut sama keluarga kamu nih, pulang ke rumah silent. Saya jamin rumahmu tuh bukan lagi jadi rumah idaman. Jadi neraka. Lihat orangnya tapi bisu. Tapi waktu kamu sadar itu dan kehilangan itu, apa yang kamu rasain? Kacau,
you feel like hidup ini gak berarti lagi, gak bermakna lagi, gak ada tujuannya lagi. Disitulah tesnya. Baru kamu sadar. Maybe pasanganmu sudah menjadi berhalamu. Maybe. Oke, kita ganti lagi. Pekerjaan. Pekerjaan baik? Jelas baik. Ya kan? Baik. Tes. Waktu ada sesuatu yang terjadi dengan pekerjaan. When you make mistakes. When you fail. Saya bergumul sekali dengan pekerjaan saya beberapa tahun terakhir. Wah, lihat pekerjaan. Aduh, kok begini ya? Disitulah saya baru sadar Tuhan sedang menyingkapkan. Well, Evans, maybe that's your idol. Waktu kita berhasil, kenapa saya bilang tesnya tuh bukan berhasil? Karena saya curiga waktu kita berhasil, kita tuh gampang bilang, apalagi orang Kristen ya, tolong koreksi saya kalau salah. Waduh, berhasil. Puji Tuhan, haleluya. Ini adalah berkat Tuhan. Apalagi kalau disuruh pidato di depan kan. Ini semua berkat Tuhan. Ya kan? Maka tidak tersingkap tuh idol kita. Benar nggak? Tapi tesnya yang menurut saya paling efektif adalah waktu kita di bawah. Waktu kita kehilangan, waktu kita gagal, waktu kita nggak punya. Waktu kita nggak punya. Teman-teman sekalian, berhala kita, ya, Tim Keller mengatakan ada dua macam berhala. Yang pertama-tama ini gampang deh, misalnya orang mudah kenali. Status, kekuasaan, penerimaan, pencapaian, cinta, ya kan? Waktu kita rasa dicintai pasangan kita, bener loh ini loh, kayaknya hidup gue nih happy banget nih, gue punya pasangan nih, lu gak punya pacar loh, gimana sih lo, ya kan? Kita tuh kayaknya kalau datang ke gereja tuh bangga gitu loh, ya kan, berdua sama pasangan gitu kan. Tapi waktu kita gak punya pasangan, apakah dunia kita hancur? Kesenangan seksual, kemewahan, kenyamanan. Tapi yang kedua juga ada yang disebut oleh Tim Keller sebagai berhala korporasi. Kalau anak-anak pekerja sekarang bilangnya itu ya, budak korporat gitu ya. Bener ya? Tapi bukan itu ya, beda-beda istilahnya. Tapi yang dimaksud adalah budaya di mana akhirnya kita mengabsolutkan ciri budaya kita. Ini loh bekerja, ini loh yang baru namanya pekerjaan. Yang kayak gini nih bekerja nih, ya kan? Kalau kerjanya begini, gajinya segini, ya kan? Fasilitasnya begini. Inilah pekerjaan. Lo belum kerja namanya tuh. Dan waktu kita mengabsolutkan itu, hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Maka teman-teman sekalian, gimana pergumulan kita? Bagaimana pergumulan dunia anak muda hari ini? Bukankah sungguh ini tidak menunjukkan apa yang Allah rancang dari awal? Waktu Allah mencipta dunia, mencipta manusia, Allah juga mencipta manusia untuk bekerja. Dan bukan untuk itu, bukan untuk supaya manusia akhirnya kemudian merasa, dengan kalau gue bekerja di sini, gue bekerja di kantor ini, bekerja di jalan ini, bekerja di perusahaan ini, gue tuh akan jadi seseorang sesuatu. No. Justru Allah mencipta kita, waktu kita bekerja, kita makin kagum. Tuhan. Allah. Makin mengagumi Dia pencipta kita. Tetapi kenapa enggak begitu teman-teman sekalian? Mari kita sekarang dalamin Matius pasal 9 tadi. Ayat yang inspirasinya datang minggu lalu. Waktu saya ikut khotbah Pendeta Martin Elvis di Kebaktian Umum. Ayat yang dibahas di dalam Kebaktian Umum. Matius pasal 9 ayat yang 35 sampai ke 38. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan selanjutnya. Nah teman-teman sekalian, yang Yesus pertama-tama lihat adalah Dia melihat banyak domba tidak bergembala.
Ya. Domba merupakan simbol ya. Bukan domba beneran, tetapi orang, manusia. Seperti domba yang tidak bergembala, lelah dan terlantar. Apa artinya? Saya mau mengambil dua kutipan. Pertama dari seorang penulis Kristen bernama David Guzik mengatakan bahwa inilah kondisinya manusia yang terpisah dari Allah. Jadi kenapa teman-teman budaya kita hari ini atau pekerjaan kita hari ini, anak-anak muda hari ini tidak menikmati pekerjaannya? Karena manusia terpisah dari Allah. Lelah dan terlantar. Oh teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat diri kita. Setiap kali datang ke gereja. Setiap kali kita ibadah. Dua respon yang mungkin muncul. Satu, kita datang dengan penuh kebanggaan. Wih nih, gue datang nih dengan rasa diri hebat, dengan rasa diri, wah gue gitu loh. Ya kan, lihat gue dong, kerjaan gue hari ini, gaji gue, ya kan, gadget yang gue punya. Atau kita datang dengan hati yang hancur sekali, rindu sekali hari ini, minggu ini. Oh Lord, I want to see you, Lord. My heart is broken. I need you. I want to come. Itu mestinya respon kita, reaksi kita. Datang tuh, lihat orang walaupun dia lebih rendah dari kita, sama kok. Gue sama dia gak ada bedanya. Walaupun gue hari ini mungkin gue supervisor atau gue manajer atau gue siapapun. Tapi gue sama. Kita sama. Kita manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah. Jadi mestinya status, kedudukan, jabatan, fungsi, uang, kemewahan itu enggak membedakan kita. Walaupun secara fenomena hari ini dunia jelas pasti berbeda dan dibedakan. Tapi bisa gak sih di pemuda kita gitu ya, kita tuh datang sama-sama hancur. Sama, gak ada bedanya. Mari mulai dari diri sendiri. Tapi yang kedua, ya, Eugene Peterson yang menulis The Message mengatakan ini menunjukkan adanya kebingungan, nggak ada tujuan. Teman-teman benar nggak bahwa hari ini ada banyak anak-anak muda yang kebingungan, yang nggak ada tujuannya juga, ya kan? Pindah kerja cepet banget, bener gak sih? Cepet gak sih pindah kerjaan? Kalau zaman dulu tuh lama. Kayak saya, lama. Saya tuh gak pindah-pindah kerja. Karena saya generasi, ya walaupun sedikit berbeda ya. Tapi generasimu hari ini tuh cepet sekali. Pindah. And maybe, saya gak bilang definitely, maybe itu menunjukkan generasi kita yang sedang mencari tujuannya. Dan apa tujuannya teman-teman sekalian? Kalau tidak semata-mata kembali kepada siapa yang mencipta kita. Kembali kepada pemahaman bahwa waktu Tuhan cipta kita, Tuhan juga cipta kita memang untuk bekerja gitu loh. Jadi kita bisa nantinya menikmati sepenuhnya pekerjaan kita. Maka teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Yes. Kabar baik. Jadi waktu kamu bisa bicara ke teman-temanmu, kamu bisa dengan sukacita gitu ya. Hey bro, hey sis, gue punya good news buat lo. Kenapa? Gue juga sama lo. Gue juga lagi nyari, gue juga lagi bingung. Gue juga bertanya-tanya. Tapi gue punya kabar baik. Kenapa? Ada jawabannya. Bahwa Allah itu menciptakan gue, menciptakan lo, menciptakan kita, dunia. Termasuk pekerjaan, ya kan? Tapi kita udah jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Dan that's why kita gak bisa menikmati
kita nggak bisa menikmati. Teman-teman sekalian, the problem of the world, the problem of the work today, itu bukan cuma masalah, oh kamu kurang pintar, kurang cerdas, kurang jago ngejilat, atau lain-lain gitu ya. No, bukan itu. Tapi masalahnya adalah tidak menemukan sepenuhnya siapakah yang dapat memuaskan hati dan jiwa kita seutuhnya. Kita tidak sungguh-sungguh memahami siapakah pencipta kita. Maka teman-teman, Injil itu bisa loh. Dan bahkan merupakan sumber utama yang bisa membuat kita terinspirasi, realistis, memuaskan, dan bahkan setia dalam pekerjaan kita. Ya. Maka teman-teman sekalian, kalau hari ini kau bergumul dengan pekerjaanmu, saya juga bergumul, tadi saya ceritakan. Dan saya sudah sharing ya, 2020 awal sebelum pandemi secara resmi dinyatakan di Indonesia, saya sengaja khusus ambil waktu. Saya minta waktu, saya mau pergi untuk sabbatical. Sesuatu yang belum pernah dilakukan di tempat saya bekerja. Ya, konsepnya sendiri itu agak jarang, tetapi biasanya ada juga, tapi biasanya di barat. Di Indonesia itu agak jarang. Saya diizinkan pergi. Rencananya sebulan, pergilah saya ke Sumba. Tapi belum lama 2 minggu, pemerintah menetapkan pandemi. Pulang saya ke Jakarta. Dan selama 2 minggu itu saya bersyukur sekali. Kalau boleh saya bersaksi pada hari ini, 2 minggu itu, saya sungguh-sungguh, satu hal yang sungguh-sungguh saya pelajari tentang diri saya adalah, ada kotak penyimpanan di dalam hati saya, di dalam jiwa saya yang terdalam. I found my idol. Saya menemukan, oh ini loh berhala saya. Teman-teman, bagaimana dengan kau? What is your idol? What is your idol? Jangan-jangan selama ini kau nggak sadar bahwa apa yang baik bagi dirimu itu sudah jadi terutama. Dan ketika itu sudah jadi terutama, nggak heran. Kau nggak pernah punya kehidupan, terutama kehidupan rohani yang sungguh menikmati Tuhan sepenuhnya. Setiap kali ke gereja, setiap kali diminta pelayanan kau rasa bahkan bersalah. Kenapa gue nggak pelayanan ya? Karena kau pikir kau terlalu sibuk di tempat kerja. Dan kau rasa kau harus bekerja. Yes, kau harus bekerja. Nggak ada yang melarangmu untuk bekerja. Dan memang kau harus bekerja. Tapi ketika itu jadi terutama. Teman-teman sekalian. Maybe that's your idol. Maybe that's your idol. Mari teman-teman sekarang kita lihat apa yang mestinya kita lakukan. Tim Keller di bukunya ini ya, saya baru paham juga, baru tahu gitu ya. Ada seorang pemain jazz terkenal sekali, namanya John Coltrane. Terkenal sekali. Ya, ternyata gitu ya, wah kok musikus jazz itu bisa menjadi seorang Kristen yang luar biasa gitu ya. Saya gak pernah bayangin gitu ya, apa hubungannya antara jazz dan kekristenan. Ini contohnya ya, John Coltrane, seorang pemain jazz yang luar biasa. Nanti kau bisa cari siapa itu John Coltrane dan beberapa karya-karyanya dia. Jadi gini, John Coltrane awalnya tuh bukan seorang Kristen yang lahir baru, yang sejati gitu kira-kira. Tapi pada satu saat dalam hidupnya, dia tulis pada tahun 57, dia menemukan Tuhan. Dan disitulah dia mengatakan, oh saya baru memahami hidup yang lebih kaya, hidup lebih penuh, lebih produktif, penuh rasa syukur. Baru saya paham alasan utama kenapa saya harus main musik. Kenapa saya harus membuat karya-karya lagu-lagu jazz. Untuk apa? Untuk apa itu semua? Ketika dia menemukan Tuhan. Contoh yang menurut saya memukau sekali, terutama karena di suatu bidang yang gak kebayang sama saya. Oh, ternyata pemain jazz bisa loh. Pernah gak kebayang teman-teman bahwa siapapun dirimu hari ini, kau gak harus pendeta penginjil, gak harus teologi ya, gitu ya. Gak harus juga psikologi kayak saya.
Atau nggak harus kerjanya dengan orang, kau mungkin kerjanya dengan uang, angka, dengan teknologi. Tapi di situ kau bisa menemukan Tuhan. Dan mengalami Tuhan. Dan menikmati Tuhan sepenuhnya. Gimana kalau pemuda-pemuda kita yang hari ini dari berbagai latar belakang ya. Yang IT, yang bisnis, ekonomi, dari hukum, psikologi, konseling, guru, ya, mungkin entrepreneur, selebgram, influencer, siapapun lah hari ini, siapapun lah dirimu hari ini. Even kau adalah artis, ya, ada anak muda kita yang dia adalah juga seniman. Ya, kamu bisa seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan terakhir? What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Matius 9, 3 hal yang Yesus lakukan. Pertama, lihatlah seperti Yesus melihat. Lihatlah seperti Yesus melihat. Kisah nyata, beberapa tahun lalu. Ya, kisah nyata. Salah seorang anak muda kita di gereja kita. Tiap hari dia kerja, itu lewatin Gedong Panjang. Pulang, pergi, pulang. Rumahnya di Blandongan. Ya, Blandongan, Gedong Panjang, Blandongan, Gedong Panjang, Blandongan, Gedong Panjang. Dia lihat apa? Dia lihat di pinggiran Gedong Panjang, deket-deket jembatan itu, banyak anak-anak jalanan. Tiap hari dia lihat. Lihat dengan mata, lihat dengan mata. Lalu apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Merasa seperti Yesus merasa. Yesus waktu lihat domba tidak bergembala, Yesus merasa penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Teman kita ini, anak muda ini, waktu dia lihat anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan, di daerah itu apa yang dia lakukan? Hari itu, sore dia pulang dari kantornya Gedong Panjang. Dia melipir. Tahu ya, di pinggir situ, di pinggir kali, ada banyak orang yang tinggal di pinggir kali. Anak-anak itu tinggal di situ. Hari pertama dia datang. Besok dia datang lagi. Lusa dia bawain makanan. Hari keempat terus dia datang. Terus dia datang. Bulan depan diajak saya pergi, kita datang. Gak lama kemudian mulailah pelayanan anak jalanan. Itulah awal mulanya. Dimulai dari seorang yang melihat, merasa. Seperti Yesus merasa. Hari ini teman-teman, lihatlah. Teman-temanmu di kantor, lihatlah sekelilingmu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, give me a heart of compassion. Penuh dengan belas kasihan. Jangan bikin hatiku tawar Tuhan. Jangan bikin hatiku tawar, lihat dunia, lihat orang Tuhan. Jangan bikin hatiku, aku rasa lebih baik dari dia. Jangan Tuhan. Tapi justru bikin hatiku hancur. I am no better than you. Gue gak lebih baik dari lu. Ya, kalau hari ini lu bergumul dengan pekerjaan lu, gue sama. Bahkan gue worse dari lu. Tapi bedanya adalah, gue menikmati, gue mengalami cinta kasih Tuhan. Amin. Dan cinta kasih Tuhan itu, yang kau boleh doakan, kau boleh miliki. Dan nantinya kau boleh bagikan kepada orang lain. Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Perhatikan di sini, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengajarkan, Yesus memberitakan Injil kan? Tapi bukan cuma itu. Yesus juga ngapain? Yesus ngapain? Coba lihat. Matius 9 ayat 35. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oh teman-teman, hari ini kau mungkin susah kalau bilang, Rick, mari kita mengajar. Gue gak bisa ngajar, ya kan? Misal, oke lah. Memberitakan Injil, wah gimana gitu kan? Tapi kau bisa melenyapkan segala penyakit bukan? Kau bisa membantu kelemahan orang lain bukan? Maksudnya adalah, dengan apapun yang kau mampu lakukan, yang kita mampu lakukan, dengan segala kemampuan kita, Tuhan bisa pakai kita. Ya.
Jadi lain kali jangan bilang, aku bukan pendeta, aku bukan penginjil. Iya. It's okay. Tapi contoh deh Yesus. Karena Yesus juga nggak cuma sekedar mengajar memberitakan Injil, tapi dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. Itu artinya apa? Dengan segala kemampuanmu hari ini, apapun bidangnya tadi, kau bisa membantu kan? Kau bisa menolong kan? Kau bisa bekerja kan? Dan terutama, sampaikan Injil. Bahwa pekerjaanmu adalah bagian dari rancangan Allah. Mari teman-teman sekalian. Natal ini momen paling baik, betul? Gereja kita punya kegiatan satu bawah satu, betul? Ayo gumulin. Satu teman di tempat kerja kamu, doain dia. Di tempat kerja loh, spesifik permintaan saya. Ceritain sama dia, apa yang kamu dengar hari ini. Hey bro, gue gak lebih baik dari lo. I'm worse. Maybe more than worse. Tapi gue udah menikmati cinta Tuhan. Oh puji Tuhan. Tuhan mengasihi gue. Dan Tuhan mengasihi lo juga. Dan apa yang lo kerjakan, pekerjaan lo bisa nikmati kalau lo bisa mengenal kasih Tuhan. Mau gak? Kenal kasih Tuhan. This year, this Christmas, dia sungguh mengasihi lo. Dan dia lahir ke dunia karena cintanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, mari kita mendoakan diri kita. Mari kita menghayati apakah sungguh kita sudah memeriksa hati dan jiwa kita. Who is our idol? Siapakah berhala kita? Apakah kita sungguh menghayati bahwa pekerjaan kita adalah rancangan Allah yang sempurna untuk diri kita, untuk hidup kita? Apakah kita sungguh sudah mengalami, menikmati sepenuhnya kepenuhan cinta Yesus dalam hidup kita? Dan apakah kita juga sungguh rindu untuk membagikannya kepada teman-teman kita, kepada teman sekerja kita, mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa menikmati cinta Tuhan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Amin. Mari teman-teman pemuda, kita semua berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke Raja Maut, pada hari ketiga bangkit pula dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Kristus, Kristus orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, yang hidup kau. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat, tapi sebelumnya teman-teman boleh berpasangan, berdua atau bertiga dengan teman di sebelah kanan kirinya. Kita mau sharing sebentar terkait pergumulan saat ini di pekerjaan, boleh, sekolahnya gimana, keluarganya gimana, ada yang mau didoain atau enggak. Saya kasih waktu 5 menit buat teman-teman bercerita dan sharing gitu ya. Lagi sibuk apa? Bagian apa? Masih desain konten. Oh, desain. Dan buat ini
baju buat online shop atau baju yang banyak established gitu yang kayak iya, kerjaan udah enak. Wah sama sih kerjaan. Di bagian supply chain. Lima menit udah belum sih? 5 menit udah belum sih? Ya teman-teman mungkin sharingnya boleh diterusin nanti. Yap. Saya juga pernah baca buku ini gitu ya, buku Timothy Keller. Terus ada satu hal yang pengen saya mungkin bagiin. Kalau pekerjaan itu gunanya itu bukan buat cari duit doang atau bukan buat bangga-bangga kalau kerjaan gue ini, tapi pekerjaan kita itu buat sarana Tuhan buat memelihara kita semua gitu. Gunanya itu ada satu tujuan kita tuh kenapa di tempat ini pekerjaan ini. Di sini nggak tahu contohnya apa, cuman secara saya ganti-ganti gitu ya. Dari sepiring nasi yang kita makan, bagaimana piring nasi itu bisa sampai di tempat kita, itu pasti dimulai dari petani. Gimana petani bisa nanam, pasti ada bijinya. Biji ditanam, habis itu dibawa ke tengkulak, ada peran tengkulak di situ. Habis itu dibawa lagi ke tukang giling, ada peran tukang giling di situ. Dibawa lagi ke distribusi, ada marketing di situ, ada sopir di situ, ada gimana sopir bisa jalan kalau nggak ada jalan, ada peran teknik sipil di situ. Dan itu semua saling terkait gitu. Belum lagi kalau petaninya sakit kan, perlu dokter, ada peran dokter di situ. Jadi pekerjaan itu saling terkait dan sarana Tuhan untuk memelihara kita semua gitu. Mungkin saat ini kita pikir pekerjaan kita tuh kurang meaningful atau apa gitu. Ya kita bisa balik lagi ke pemahaman itu. Pekerjaan saya itu ada di bagian mana di dalam suatu rantai pemeliharaan Allah gitu. Yep. Kita mau sama-sama buat doain itu juga. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa sama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang ada di dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk hari ini terima kasih Tuhan mengumpulkan kami di sini untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi seorang pelaku firman ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan yang jawab dan dengar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Teman-teman, yang pertama kita mau naikkan doa untuk
musibah yang terjadi beberapa waktu ini, ada gempa di Cianjur ya. Kita mau berdoa untuk keluarga korban agar diberikan kekuatan dan penghiburan. Kita mau berdoa buat usaha pencarian orang-orang yang mungkin masih hilang, agar bisa membuahkan hasil dan dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Teman-teman, saya persilahkan untuk menaikkan suara untuk doa ini. Oke, yang kedua kita mau menaikkan doa untuk karena terjadi gempa maka fasilitas umum seperti rumah sakit itu juga terdampak dan rusak. Sedangkan ada korban juga di sana. Kita mau berdoa untuk penanganan medis untuk korban-korban yang terluka agar dapat ditangani dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk karena gempa juga jalan-jalan menjadi rusak, logistik pun sulit untuk bergerak. Mari kita doakan agar BNPB mampu menjangkau, mendistribusikan logistik seperti sembako, selimut, matras, hygiene kits, kasur, genset, dan tenda-tenda pengungsian untuk tempat tinggal sementara para korban agar dapat terjangkau secara efisien dan efektif. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau mendoakan untuk pemilu di tahun 2024. Mari kita doakan agar elit politik itu memberikan contoh sehingga tidak menggunakan isu-isu yang akan menimbulkan perpecahan. Kita belajar dari pemilu sebelumnya agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat, tidak menggunakan politik identitas, tidak menggunakan politik agama, ras, dan etnis tertentu yang dapat membawa kepada perpecahan di bangsa kita. Kiranya apa yang isu yang diangkat adalah program dari masing-masing kandidat dalam rangka menghargai satu sama lain dan dalam rangka untuk membangun Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk kondisi perekonomian di bangsa kita, di mana secara makro ekonomi kita sedang terguncang karena pandemi, di mana juga banyak perusahaan yang melay off atau merumahkan karyawannya, menyesuaikan kebutuhan bisnis perusahaannya, naik harga energi dan komoditas, gangguan distribusi dan inflasi. Kita mau berdoa agar pemuda yang terdampak, mungkin terlayoff atau bisa mulai mencari pekerjaan pengganti, bisa mulai mengikuti berbagai program pelatihan untuk menambah skill mereka, bisa mempersiapkan diri mereka untuk melangkah ke
stage berikutnya dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk mungkin di tempat kita sekarang kita bekerja, masih bekerja, puji Tuhan, mari kita doakan apa yang sedang kita kerjakan agar kita tidak terjebak di dalam rutinitas semata, tidak menganggap pekerjaan itu sebagai untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan uang. Mari kita sungguh-sungguh menghayati apa yang kita kerjakan itu sebagai memaknai pekerjaan kita sebagai sarana pemeliharaan Allah bagi kita gitu. Kita dimaukan untuk menghargai pekerjaan kita, memandang pekerjaan itu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Mari kita sama-sama berdoa agar kita bisa memaknai pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita sungguh-sungguh menjadi meaningful. Mari kita sama-sama mengangkat pokok doa ini. Yang terakhir saya mempersilakan teman-teman untuk mendoakan apa yang tadi sudah di-sharingkan teman di kiri dan kanannya, pergumulan mereka. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan menambahkan 1 tahun ke depan umurnya ya Tuhan. Tuhan berkati agar di masa ulang tahunnya bertambah usianya, bertambah juga pengetahuan dan pengalaman bersamamu ya Tuhan. Tuhan tambahkan dan pimpin jalan mereka ke depannya ya Tuhan. Tuhan terima kasih, inilah segenap doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terberkati semua hari ini teman-teman, amin, amin. Oke, ya sekarang tiba bagi kita semua untuk sama-sama memberikan sedikit yang bisa kita berikan kembali kepada Tuhan gitu ya. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama membacakan ayat persembahan kita. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk memberikan sedikit yang bisa kita berikan kembali kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan, Kidung Jemaat 302.
biasa yang begitu banyak telah Engkau berikan kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Kini tiba bagi kami untuk kembali memberikan sedikit yang bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah segenap pemberian kami ini boleh berkenan di matamu, dan biarlah setiap daripada mereka yang mengelola persembahan ini boleh dipakai dengan baik ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terpuji ya Bapa, hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Nah, tema kita adalah dipanggil untuk menjadi berkat ya teman-teman. Ini saya lebih spesifiknya tuh lebih ke arah kayak unpredictable gitu ya, karena kan ini kan dipanggil untuk menjadi berkat. Awalnya tuh ketika saya mempersiapkan ini saya mikir, wah ini kita akan ngomongin lagi fokus mainly ke arah penginjilan, bagaimana cara kita untuk bersaksi, PA-nya seperti apa. Tapi Koefas membawakan dengan sangat baik hari ini fokusnya adalah kita harus membenahi diri kita dulu nih gitu ya. Kita harus melihat dulu sebenarnya apa sih yang menjadi pergumulan kita gitu ya, khususnya di dalam kita itu sekarang dalam pergumulan di dalam dunia pekerjaan ya. Mayoritas kita sudah bekerja dan kita tahu gitu ya, ini sangat relate dengan kehidupan kita gitu ya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita gitu ya, di tengah kondisi kita juga lagi struggling gitu ya dengan pekerjaan gitu. Nah, saya mungkin akan mau cerita sedikit gitu ya tentang ketika misalnya Ko Evan sudah menceritakan tentang idol gitu ya, saya jadi kepikiran. Mungkin saya bisa bilang bahwa bisa jadi ya pekerjaan yang saya sedang lakukan ini bisa menjadi idol buat saya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena begini teman-teman. Jadi singkat cerita itu saya kerja di satu startup gitu ya, satu startup yang pace-nya itu cepat gitu. Jadi mereka punya ketika misalnya mau deliver task gitu ya, deliverable kerjaan itu semuanya itu dilakukan dengan sangat cepat. Setiap seminggu itu pasti harus ada deliverable. Setiap minggu itu jadi kita ada di situ tuh kayak ada checkpoint gitu ya. Minimal itu satu minggu itu harus ada 2 task atau mungkin 3 task itu harus sudah beres. Gitu. Kalau tidak beres itu nanti perlu ditanya lebih lanjut itu kenapa seperti itu gitu ya. Nah, sampai ketika saya masuk di dalam startup ini tuh di bulan Maret, dan sekarang itu tuh saya cukup bergumul, bukan cukup sih, sangat bergumul gitu ya dalam kondisi terkait dengan pekerjaan. Kenapa? Karena saya merasa di sini itu tuh saya sangat struggling karena kok mereka bisa deliver sangat cepat ya gitu ya. Tapi ketika misalnya saya di sini kok sepertinya saya susah banget nih untuk ngikutin pace mereka gitu ya. Jadi di situ saya merasa kayak jangan-jangan saya gagal nih gitu ya. Jangan selama ini saya merasa bahwa kayaknya gue gak layak nih gitu ya di sini gitu ya. Karena mikirnya mereka bisa deliver cepat tapi kenapa gue nggak bisa gitu. Itu sering membuat yang bikin saya pribadi itu jadi menyerang saya pribadi lah gitu. Saya merasa kayak diri saya nggak bisa nih. Saya itu failure lah gitu. Dan ketika saya dengar dari Ko Evans pada hari ini gitu, saya menyadari bahwa iya ya, jangan-jangan inilah idol saya gitu. Saya pikir bahwa saya terlalu fokus ke kerjaan, saya terlalu fokus terhadap karir pencapaian saya sampai saya melupakan Tuhan gitu ya, melupakan sebenarnya siapa sih yang harusnya saya tolong gitu. Sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya itu gitu. Nah, teman-teman, ini berharap boleh menjadi refleksi buat kita semua gitu ya, khususnya kita sebagai rekan-rekan pemuda di tengah begitu banyaknya tantangan gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita tetap bisa fokus memberitakan Injil, fokus untuk bisa peduli terhadap sesama gitu ya, di tengah begitu banyaknya kesibukan, di tengah begitunya banyak tantangan. Maukah teman-teman kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Pakai aku Tuhan untuk boleh terus menjadi saksi-Mu dimanapun dan kapanpun kita berada. Teman-teman, yuk kita sama-sama boleh menyanyikan satu lagu, Aku Tuhan Semesta. Biarnya dengan lagu ini menjadi satu lagu tekad buat kita sama-sama. Dari sini
kita bertekad untuk boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Aku Tuhan semesta, bait yang pertama. kasih bahwa Engkau yang lebih dulu memulai, Engkau lebih dulu mengasihi, maka kami boleh belajar untuk mengasihi dan mencintai. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang hari ini telah kami dengar, itu sungguh merubah kami pertama-tama dari dalam keluar, dari dalam keluar. Kami ini lemah, kami ini
sungguh tidak berdaya. Tapi kami alat yang Tuhan mau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus, terus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Silakan bersaat teduh. Ya, saat teduh selesai teman-teman. Kita akan lihat beberapa pengumuman. Yang pertama untuk rangkaian ibadah Natal menyambut bulan Desember. Teman-teman bisa lihat di slide. Minggu tanggal 27 November ini Advent pertama ya. Sampai ke 31 Desember. Next. Yap, ada video project Natal, boleh diputar.
Yap, itu video project Natal SBS dan SKS. Jika ada pertanyaan bisa ditanyain ke Koindrawan. Jika ada pertanyaan dan ingin berpartisipasi bisa tanyain ke Koindrawan. Ada yang lain next? Ada KP Sehat di hari ini, hari Minggu jam 3 sore di Taman Duta Mas Sport Center. Next. Yap, sebelum ibadah selesai dari teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di kebaktian KP. Stanley. Oke, udah ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.